Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai pembelajaran online pada pagi hari ini, alangkah baiknya Bapak memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Asep Setia Permana. Kemudian untuk perkenalan selanjutnya yaitu mengenai topik pembelajaran pada hari ini, yaitu kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Untuk materi kewenangan lembaga-lembaga negara sendiri diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu substruktur sistem politik Indonesia dan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Baik, apakah keadaan adik-adik sehat semua? Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan, di mana untuk selalu memakai masker bila bepergian keluar, lalu untuk selalu cuci tangan dan menjaga jarak. Baik, untuk selanjutnya, sebelum memasuki materi yang pertama, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk topik pembelajaran pada hari ini diantaranya kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Dalam tujuan pembelajarannya sendiri yaitu sistem suprastruktur sistem politik Indonesia, lalu lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Untuk materi pembelajaran sendiri yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada lembaga legislatif yaitu MPR, DPR, DPD, kemudian lembaga eksekutif ada Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lalu ada lembaga BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan, dan KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Di dalam materi tersebut diantaranya ada MPR, di mana menurut undang-undang melalui pemilihan umum anggotanya sendiri yaitu dapat dilihat pada tabel berikut pada pasal 3 ayat 1 dan pasal 37 memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, lalu melantik presiden dan atau wakil presiden pasal 3 ayat 2. Lalu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksaan Keuangan, lalu ada KPU. Selanjutnya ada Presiden. Presiden sendiri haruslah seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara. Kemudian untuk sedikit ringkasan di dalam tabel berikut ada mengenai DPR, di mana dalam DPR pada pasal 78 ayat 1 dan pasal 11 ayat 1 seperti di dalam tabel berikut ini. Materi selanjutnya yaitu bentuk dan kedaulatan. Nah, negara Indonesia sendiri
memiliki bentuk negara hukum, diatur pada pasal 1 ayat 3. Serta negara Indonesia sendiri ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, diatur pada pasal 1 ayat 1. Selanjutnya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, pasal 1 ayat 2. Untuk negara Indonesia sendiri memiliki kemajemukan, di mana warga negaranya sendiri memiliki beberapa suku, etnis, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Sehingga negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan dan berbentuk republik. Kemudian diatur dengan hukum, karena negara Indonesia merupakan negara hukum. Dan selanjutnya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maksudnya adalah bahwa negara Indonesia sendiri untuk tampuk pemerintahan sendiri yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagaimana di dalam yang dijelaskan pada slide berikut, di mana terdapat dalam pasal 1, Undang-Undang pasal 1 ayat 2. Untuk materi selanjutnya yaitu sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk lembaga-lembaga yang ada di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sendiri yaitu terdiri dari BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK. Kemudian yang di bawahnya ada KPU atau Komisi Pemilihan Umum, Bank Sentral. Selanjutnya di bawah Presiden itu terdapat Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan, TNI atau Polri. Lalu di bawah Mahkamah Agung ada badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dan selanjutnya ada KY atau Komisi Yudisial. Dari bagian-bagian yang ada di atas berikut ini, yaitu yang tadi disebutkan merupakan lembaga yang berada di pusat, yang berkedudukan di pusat. Kemudian yang ada di daerah sendiri, di mana Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK yaitu ada di tingkat provinsi atau perwakilan BPK provinsi. Kemudian di dalam bidang pemerintahan yang dibawahi dari presiden itu sendiri ada pemerintahan daerah provinsi yang dipimpin oleh gubernur serta memiliki majelis rakyat yaitu DPRD. Kemudian di tingkat daerah yang lebih kecil lagi yaitu ada pemerintahan daerah kabupaten atau kota, yaitu ada bupati atau wali kota dan DPRD. Selanjutnya yang di bawah Mahkamah Agung yaitu ada lingkungan peradilan umum, biasanya ini ada di tingkat provinsi. Kemudian ada lingkungan peradilan agama. Kemudian lingkungan peradilan militer. Selanjutnya ada peradilan yang berada di tingkat kabupaten atau kota, yaitu lingkungan peradilan tata usaha negara. Nah, berikut ini merupakan bagian sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Untuk materi selanjutnya yaitu
lembaga yang berada di tingkat legislatif, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat MPR. Di dalam pasal 2 ayat 1, untuk anggota MPR sendiri yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui hasil pemilu. Kemudian MPR memiliki beberapa wewenang, diantaranya pasal 3 ayat 1 dan pasal 37 mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, pasal 3 ayat 2 melantik presiden dan atau wakil presiden, pasal 3 ayat 3 memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Memilih wakil presiden dan 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, pasal 8 ayat 2, memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua, diatur pada pasal 8 ayat 3. Untuk materi selanjutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Di dalam Dewan Perwakilan Rakyat, salah satunya ada pembentukan undang-undang yang terkait dengan kewenangan DPD. Nah, untuk DPD sendiri dapat mengajukan rancangan undang-undang yang sesuai dengan kewarganegaraannya. Pasal 22D ayat 1. Kemudian ikut membahas dan memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang yang sesuai dengan kemampuannya. Pasal 22D ayat 2. Selanjutnya melalui DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Pasal 20 ayat 1. Anggota berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Pasal 21. Kemudian setelah didiskusikan, rancangan undang-undang akan dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, sebagaimana diatur pada pasal 20 ayat 2. Kemudian Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang sesuai pasal 5 ayat 1. Dan di sini ada 2 persetujuan atau tahapan yang di atasnya mendapat persetujuan bersama. Maka hasil dari produk pembentukan undang-undang itu dalam hal rancangan undang-undang tidak disahkan dalam waktu 30 hari, rancangan undang-undang tersebut akan sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Itu menurut pasal 20 ayat 5. Sedangkan yang mengesahkan undang-undang sendiri diatur pada pasal 20 ayat 4. Kemudian yang kedua yang di bawahnya, jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, maka diatur pada pasal 20 ayat 3 tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu. Berarti undang-undang tersebut tidak berlaku atau dibatalkan. Jadi materi mengenai dalam tabel tersebut menjelaskan bahwa pembentukan undang-undang yang terkait dengan kewenangan DPD di dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk materi selanjutnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat dengan DPR. DPR di dalam pasal 20 ayat 1 yaitu memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Untuk anggota DPR sendiri yaitu dipilih melalui pemilu. Diatur pada pasal 19 ayat 1. Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Pasal 22B. DPR memiliki beberapa fungsi, wewenang, dan hak. Antara lain yaitu yang fungsi adalah
memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pasal 20A ayat 1. Untuk hak, yaitu mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pasal 20A ayat 2. Sedangkan untuk wewenangnya sendiri adalah mengajukan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Pasal 7B ayat 1. Persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian. Pasal 11 ayat 1 dan 2. Pemberian pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan duta. Pasal 13 ayat 2. Pemberian pertimbangan kepada presiden dalam menerima penempatan duta negara lain. Pasal 13 ayat 3. Pemberian pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi. Pasal 14 ayat 2. Persetujuan atas Perpu. Pasal 22 ayat 2. Pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang diajukan oleh presiden. Pasal 23 ayat 2 dan ayat 3. Pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Pasal 23F ayat 1. Persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY atau Komisi Yudisial. Pasal 24A ayat 3. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota KY. Pasal 24B ayat 3. Pengajuan 3 orang calon anggota hakim konstitusi. Pasal 24C ayat 3. Jadi di dalam DPR sendiri memiliki beberapa fungsi, wewenang, dan hak, di mana DPR sendiri merupakan dalam lembaga legislatif. Untuk materi selanjutnya yaitu pembentukan undang-undang di dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat sendiri memegang kekuasaan membentuk undang-undang sesuai pasal 20 ayat 1. Anggota berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Pasal 21. Rancangan undang-undang sendiri dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama sesuai pasal 20 ayat 2. Setelah Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Pasal 5 ayat 1. Dan memiliki 2 tahap. Tahap yang pertama, rancangan undang-undang tersebut mendapatkan persetujuan bersama. Maka terdapat 2 kondisi. Kondisi pertama yaitu dalam hal rancangan undang-undang tidak disahkan dalam waktu 30 hari, rancangan undang-undang tersebut akan sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Pasal 20 ayat 5. Yang kedua, mengesahkan undang-undang. Pasal 20 ayat 4. Untuk tahap yang kedua, di mana rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi sebagaimana tercantum pada pasal 20 ayat 3. Yang berisi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu. Jadi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat sendiri terdapat pembentukan undang-undang dan harus melalui beberapa tahapan-tahapan di mana DPR bersama Presiden membahas untuk mendapatkan persetujuan bersama, lalu disahkan melalui Presiden untuk pembentukan undang-undang itu sendiri. Untuk materi selanjutnya yaitu peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang atau Perpu. Perpu sendiri dibuat di dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk tahapannya sendiri yaitu yang pertama, Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa berhak menetapkan Perpu yang diatur pada pasal 22 ayat 1.
Kemudian Perpu itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR, di mana hal ini diatur dalam pasal 22 ayat 2. Setelah itu di dalam sidang DPR, maka jika peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang atau Perpu itu disetujui, maka akan menjadi undang-undang. Sementara jika undang-undang Perpu itu tidak disetujui, maka undang-undang tersebut harus dicabut sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 3. Dapat dilihat di tabel berikut ini bahwa untuk dalam pembuatan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang atau Perpu sendiri memerlukan berbagai macam tahapan yang harus dilalui agar menjadi produk undang-undang itu sendiri. Untuk materi selanjutnya yaitu lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar, yaitu terdapat DPR, Presiden, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Di dalam DPR sendiri diatur di dalam pasal 20 ayat 1, di mana DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian Presiden diatur dalam pasal 4 ayat 1, memegang kekuasaan pemerintahan. Untuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai presiden atau wakil presiden. Presiden atau wakil presiden sendiri merupakan termasuk dalam lembaga eksekutif atau kekuasaan pemerintahan negara. Adapun presiden atau wakil presiden sendiri memiliki syarat masa jabatan dan wewenang. Di antaranya untuk calon presiden dan calon wakil presiden haruslah seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain, karena kehendaknya sendiri tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Diatur pada pasal 6 ayat 1. Kemudian presiden dan wakil presiden sendiri dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat 1. Seperti dalam pemilihan presiden atau pemilu. Kemudian presiden dan wakil presiden sendiri memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali 1 kali dalam jabatan yang sama dengan untuk 1 kali masa jabatan pasal 7. Kemudian presiden atau wakil presiden sendiri memiliki wewenang, kewajiban, dan hak. Di antaranya dapat dilihat di dalam tabel berikut ini, di mana presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar pasal 4 ayat 1. Kemudian berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR pasal 5 ayat 1. Kemudian memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara pasal 10. Kemudian membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR pasal 11 ayat 2. Lalu memiliki beberapa kewenangan, diantaranya memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung pasal 14 ayat 1, membuat amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR pasal 14 ayat 2. Pengangkatan dan perhentian menteri pasal 17 ayat 2. Selanjutnya, presiden memiliki beberapa hak, diantaranya hak untuk menetapkan jabatan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa, diatur pada pasal 22 ayat 1. Kemudian
penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR pasal 24A ayat 3. Lalu ada pengajuan 3 orang calon hakim konstitusi dan penetapan 9 orang anggota hakim konstitusi pasal 24C ayat 3. Kemudian ada pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR, yaitu diatur pada pasal 29 ayat 2 serta pengesahan rancangan undang-undang pasal 20 ayat 4. Jadi di dalam presiden atau wakil presiden sendiri memiliki wewenang, kewajiban, dan hak yang telah diatur di dalam undang-undang. Bisa dilihat di dalam tabel berikut ini. Untuk materi selanjutnya yaitu kekuasaan pemerintahan negara menurut DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Di dalam DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat sendiri dengan persetujuan Presiden yaitu Presiden dapat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dan internasional lainnya, diatur pada pasal 11 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian menyatakan keadaan bahaya, pasal 12. Kemudian mengangkat dan menerima duta, pasal 13 ayat 2 dan ayat 3. Bersamaan dengan pertimbangan dari DPR dan Mahkamah Agung oleh Presiden. Kemudian memberi gerasi dan rehabilitasi, pasal 14 ayat 1. Lalu memberi amnesti dan abolisi, pasal 14 ayat 2. Kemudian yang di bawahnya Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang terdapat pada pasal 15. Jadi di dalam tabel tersebut bahwa Presiden melalui persetujuan DPR dan Mahkamah Agung memiliki beberapa putusan-putusan di mana Presiden sendiri merupakan kekuasaan dari lembaga eksekutif dalam kekuasaan pemerintahan negara. Jadi di dalam pembuatan keputusan sendiri dapat dilihat bahwa Presiden sendiri haruslah melakukan atau perundingan bersamaan dengan DPR dan Mahkamah Agung. Dapat dilihat di tabel bagian berikut ini. Untuk materi selanjutnya yaitu kekuasaan pemerintahan negara, Kementerian Negara, dan Dewan Pertimbangan. Di dalam Presiden yang termasuk dalam lembaga eksekutif di mana Presiden sendiri memiliki tugas, wewenang, dan hak, yaitu Presiden merupakan kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Sementara di dalam tabel berikut ini dijelaskan bahwa Presiden dapat membentukan pengubahan dan pembubaran kementerian negara yang diatur di dalam undang-undang terdapat pada pasal 17 ayat 4. Kemudian Presiden dibantu menteri-menteri negara, pasal 17 ayat 1, di mana menteri-menteri negara sendiri membantu Presiden. Kemudian yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, pasal 17 ayat 2, di mana menteri sendiri dapat diangkat ataupun diberhentikan oleh Presiden. Kemudian di dalam pasal 17 ayat 3, di mana menteri-menteri sendiri
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kemudian, Presiden dapat membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan perlindungan kepada Presiden. Terdapat pada pasal 16, di mana dewan pertimbangan ini tugasnya adalah memberikan nasihat dan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden. Jadi di dalam kekuasaan lembaga eksekutif sendiri, Presiden memiliki menteri-menteri negara dan dewan pertimbangan negara yang diatur di dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk materi selanjutnya yaitu ada pemilihan umum, di mana dalam pemilihan umum sendiri terdapat di dalam lembaga Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di dalam pemilihan umum sendiri terdapat berbagai macam partai politik atau gabungan partai politik ataupun perseorangan. Di dalam partai politik atau gabungan partai politik sendiri dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden. Kemudian di dalam partai politik sendiri dapat mencalonkan anggota DPR dan anggota DPRD. Lalu untuk tingkat perseorangan sendiri dapat mencalonkan anggota DPD, di mana dalam pemilihan umum sendiri dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, yang haruslah luber dan jurdil. Kemudian di dalam KPU ini, pemilihan umum merupakan salah satu kegiatan pemilihan umum di mana di dalam bidang pemerintahan merupakan suatu pesta atau kegiatan demokrasi yang ada di dalam suatu negara, di mana negara Republik Indonesia sendiri merupakan negara yang bersistem demokrasi republik dan negara kesatuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk materi selanjutnya yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Di dalam BPK sendiri terdapat keanggotaan, tugas, dan wewenang. Untuk keanggotaan yaitu anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden, diatur pada pasal 23F ayat 1. Kemudian BPK sendiri memiliki tugas yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri, pasal 23E ayat 1. Lalu BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, pasal 23G ayat 1. Kemudian hasil dari pemeriksaan keuangan negara sendiri diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya pada pasal 23E ayat 2. Dan terakhir yaitu wewenang, di mana hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Sesuai pada pasal 23E ayat 3. Untuk materi selanjutnya yaitu di dalam Badan Pemeriksaan Keuangan, di mana pemilihan anggota BPK diatur pada pasal 23F ayat 1. Syarat untuk calon anggota BPK sendiri yaitu harus melalui DPR, dan setelah sampai di DPR haruslah melalui pertimbangan dari DPD. Setelah diproses dari DPD dan DPR, lalu memilih calon atau bakal calon. Setelah itu, anggota BPK yang terpilih lalu akan diresmikan oleh Presiden. Terlihat di dalam bagian berikut ini
bagaimana untuk pemilihan anggota BPK sendiri melalui berbagai macam tahapan, melalui DPR, kemudian dipertimbangkan kembali oleh DPD, kemudian memilih bakal calon, anggota BPK yang terpilih, kemudian diresmikan oleh Presiden. Di mana Badan Pemeriksaan Keuangan sendiri dalam pemilihan anggotanya sendiri atau BPK diatur pada pasal 23F ayat 1. Nah, adik-adik dapat melihat atau memperhatikan bagaimana tabel untuk pemilihan anggota BPK yang diatur di dalam pasal 23F ayat 1 tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu kekuasaan kehakiman atau dalam lembaga yudikatif, yaitu terdapat Mahkamah Agung atau disingkat dengan MA, di mana di dalam Mahkamah Agung sendiri pada pasal 24A terdiri dari tingkatan-tingkatan, yaitu pada ranah atau di tingkat umum, kemudian pada tingkat agama, kemudian pada tingkat militer dan tata usaha negara. Mahkamah Agung, di mana Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Pasal 24A ayat 2. Lalu calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Pasal 24A ayat 3. Lalu untuk kewajiban dan wewenangnya sendiri terdapat 3 kewajiban dan wewenang. Yang pertama, berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pasal 24A ayat 1. Lalu yang kedua, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Pasal 24C ayat 3. Dan yang ketiga, memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi. Pasal 14 ayat 1. Untuk materi selanjutnya yaitu kekuasaan kehakiman, di mana di dalam rekrutmen Hakim Agung sendiri diatur pada pasal 24A ayat 3. Kemudian di dalam Komisi Yudisial yaitu untuk perekrutan Hakim Agung, kemudian Hakim Agung calon yang diusulkan kemudian diproses melalui DPR, dan oleh DPR calon yang disetujui akan diserahkan kepada Presiden, dan Presiden akan mensahkan atau menyetujui calon Hakim Agung tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini mengenai kekuasaan kehakiman tentang rekrutmen Hakim Agung yang diatur pada pasal 24A ayat 3. Selanjutnya yaitu kekuasaan kehakiman berdasarkan lembaga Komisi Yudisial atau KY yang diatur pada pasal 24B. Untuk anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Pasal 24B ayat 2. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Pasal 24B ayat 3. Komisi Yudisial memiliki beberapa wewenang. Yang pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Pasal 24B ayat 1. Yang kedua, mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Pasal 24B ayat 1.
di mana Komisi Yudisial sendiri termasuk dalam lembaga yudikatif yang di dalamnya terdapat kekuasaan kehakiman. Dapat dilihat pada slide berikut ini. Untuk materi selanjutnya yaitu kekuasaan kehakiman pada lembaga Mahkamah Konstitusi atau MK. Di dalam Mahkamah Konstitusi sendiri yaitu terdapat Hakim Konstitusi, di mana di dalam pasal 24C ayat 5, Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Kemudian, di dalam Mahkamah Konstitusi sendiri mempunyai 9 orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden, sesuai pada pasal 24C ayat 3. Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki wewenang dan kewajiban, di antaranya berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sesuai pasal 24C ayat 1. Lalu kewajibannya yaitu memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar pada pasal 24C ayat 2. Jadi Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada slide berikut ini. Untuk selanjutnya yaitu materi mengenai kekuasaan kehakiman, di mana di dalam rekrutmen anggota hakim konstitusi diatur pada pasal 24C ayat 3. Di antaranya Mahkamah Agung mengajukan 3 orang hakim konstitusi. Lalu DPR mengajukan 3 orang hakim konstitusi. Dan Presiden mengajukan 3 orang hakim konstitusi. Jadi ada 9 orang hakim konstitusi yang diajukan untuk menetapkan 9 orang anggota hakim konstitusi. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Baik, untuk materi hari ini, apakah ada pertanyaan atau hal yang kurang dimengerti? Jadi untuk materi hari ini, untuk kesimpulannya adalah bahwa mengenai lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 3 lembaga utama, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Untuk lembaga eksekutif sendiri yaitu terdapat kekuasaan, yaitu lembaga kekuasaan adalah Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian untuk lembaga legislatif yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, serta DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Lalu yang ketiga ada lembaga yudikatif atau lembaga kehakiman. Di antaranya ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Baik, untuk selanjutnya mohon untuk materi hari ini untuk dibaca kembali atau dipelajari, untuk selanjutnya dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga materi hari ini dapat bermanfaat. Baik,
untuk selanjutnya, sebelum kita mengakhiri materi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan untuk yang beragama Islam dapat mengucapkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian untuk materi mengenai lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dan untuk selanjutnya, sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Sekian, Bapak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.